Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai limit switch ya, sensor limit switch. Modelnya seperti ini ya. Ada 3 kabel, ada coklat, biru, dan hitam. Lantas bagaimana limit switch ini bekerja? Pada video saya sebelumnya sudah ada ya keterangan tentang bagaimana cara menggunakan limit switch. Limit switch itu mempunyai 3 kontak. Ada COM, NO, dan NC. Untuk bisa menggunakan limit switch maka kita harus tahu ya cara penyambungannya. Nah, yang terhubung pada tegangan itu adalah kaki COM-nya ya. Maka kita akan cari kaki COM. Kaki COM itu akan terhubung pada kontak NO atau NC ketika ditekan atau diputus. Nah, kita akan menggunakan 2 probe untuk mengukur. Nah, pertama saya akan coba menghubungkan kabel biru dan kabel coklat. Kabel coklat dan kabel biru ya. Nah, kalian lihat jarumnya ya. Ini limit switch saya tekan. Kabel coklat sama kabel biru. Tidak terjadi apa-apa ya. Berarti kedua kabel ini sudah dipastikan bukanlah COM ya. Dia kemungkinan kalau tidak NC ya NO, maka yang COM-nya adalah kabel hitam karena dia akan selalu terhubung pada NO atau NC ketika ditekan. Oke, saya hubungkan kabel coklatnya dengan kabel hitam. Nah, jarum seketika naik, berarti dia posisinya adalah NC. Berarti kabel coklat dan kabel hitam itu adalah posisi kontak NC. Kalau kita tekan, dia akan turun, dia akan jadi NO. Berarti kalau gitu biru dan hitam dia adalah kontak NO. Jadi kalau kita tekan, dia baru akan on. Nah, paham ya, mudah ya. Jadi COM-nya adalah yang kabel hitam. COM itu yang nanti akan terhubung pada tegangan. Oke, kita lanjut wiringnya ke PLC. Selanjutnya kita akan melakukan wiring ya. Jadi pada bagian ini saya akan mencoba membuat, yaitu memutar motor kanan dan kiri ketika mengenai 2 buah limit switch ya. Jadi ketika motor kena limit switch bagian kiri, dia akan jalan ke arah kanan. Kemudian ketika motor terkena limit switch bagian kanan, dia akan jalan ke kiri ya. Berarti dia akan menggunakan 2 buah limit switch. Oke, kita akan melakukan wiring, yaitu kabel warna hitam atau COM-nya dari limit switch pertama itu akan masuk ke tegangan 24 volt. Kemudian yang kaki NO ya, karena kita memanfaatkan kaki NO dari limit switch ketika terkena motor ya, maka kita ambil kaki NO yang kabel berwarna biru. Kemudian untuk yang limit switch kedua kita jumper tegangan 24 voltnya. Sama juga yang kaki hitam atau COM terkena 24 volt. Kemudian NO yang limit switch kedua ke yang kabel biru
Nah, ini kemudian masuk ke alamat dari PLC nya ya. Nah, saya menggunakan alamat 00 dan 01. Untuk yang limit switch pertama saya menggunakan alamat 00. Ini terkena alamat 00 atau yang atas ini. Alamat 00 yang atas. Kemudian untuk NO yang kedua terkena alamat 01. Atau bawahnya. Ya, jadi sudah semuanya sudah terwiring. Nah, kita akan lanjut untuk wiring bagian outputnya. Kita akan melanjutkan untuk wiring bagian outputnya. Kita menggunakan output alamat 00 dan 01, sehingga kedua COM ini harus kita hubungkan dengan tegangan fasenya. Tegangan fase masuk ke COM yang pertama. Kemudian dari COM pertama kita jumper masuk ke COM bagian yang kedua. Nah, jadi kedua COM sudah teraliri oleh tegangan 220. Kemudian kita hubungkan netralnya sini masuk ke kontak konektornya. Ini masuk ke konektornya, karena nanti outputnya juga membutuhkan dua netral, maka kita sambung saja netral yang ini. Kemudian untuk output yang pertama, atau kita ilustrasikan sebagai motor pertama, kita sambungkan untuk netralnya ya. Nah, jadi sudah dapat netral untuk motor yang pertama. Untuk motor yang kedua juga sama, harus mendapatkan satu netralnya lagi. Nah, untuk motor yang pertama, nih kabel merah kita masukkan ke sebelahnya untuk dapat alamat output dari sini, dari PLC-nya. Nah, jadi sudah ya, ini adalah sambungan untuk netral motor pertama untuk yang dari PLC yang outputnya sampingnya. Untuk yang kedua juga sama, kita sambungkan fasenya motor pertama.
tujuh PLC. Kemudian kita wiring ya. Jadi yang COM ini yang 00 itu dapat alamat motor pertama yang atas ini ya. Nah, ini dapat motor yang pertama. Kita tinggal wiring yang alamat 01 nya ya, yang output ke motor kedua. Ini ke alamat motor yang kedua, output motor yang kedua. Nah, kemudian kita coba cek alamat wiringnya, kita cek inputnya dulu ya, apakah sudah masuk ke PLC nya. PLC sudah bekerja. Untuk limit switch kedua sudah, limit switch pertama juga sudah. Oke, kita lanjut ke bagian program. Kita buka cek programnya. Kita create program baru, file new. Sesuaikan dengan PLC yang digunakan. Saya menggunakan E20. Nah, kemudian kita ambil kontak NO, alamatnya adalah 00 tadi seperti yang ada di hardware. Kita beri nama limit kiri. Kemudian kita ambil output alamat 10.000 dengan nama motor kiri. Kemudian kan kita kunci ya, karena kalau tidak kita kunci itu ketika ditekan saja dia jalan, tapi ketika dilepas motor akan mati lagi. Maka kita membutuhkan pengunci. Nah, seperti ini. Kemudian untuk lebih cepat kita copy saja agar durasinya pendek. Nah, ini untuk motor kanan kita rubah menjadi nama MTR kanan. Nah, kemudian penguncinya juga sama. Ini kita ganti limit alamat 01 atau limit kanan. Nah, jadi ini baru bisa bekerja tapi belum bisa memutus. Jadi apabila ini kita tekan, motor akan jalan. Apabila limit kanan juga kita tekan, dia jalan. Jadi kedua-duanya jalan. Lah, agar bisa mati gimana? Ketika motor kiri jalan, motor sebelum nyampe motor kanan, maka motor kanan belum hidup. Nah, kita kasih yang namanya limit switch sebagai pemutus ya. Ini kita kasih alamatnya yang limit kanan 001. Nah, ini kita kasih alamatnya untuk limit yang kiri. Nah, jadi apabila dijalankan akan tampak seperti ini.
apabila saya tekan atau ada motor, maka motor kiri akan jalan. Nah, ketika motor jalan, ya, sampai di limit, karena dia sudah jalan, maka limit kiri akan lepas. Kemudian sampai di limit kanan, maka dia akan berpindah gerak ke motor kanan. Nah, motor kanan, karena motornya bergerak, limit juga akan lepas dan seterusnya. Seperti itu. Oke, setelah selesai dibuat seperti ini, maka kita hidupkan PLC-nya. Kemudian kabel USB-nya kita hubungkan dengan laptop. Nah, kemudian kita transfer programnya ke hardware PLC, walk online, kemudian PLC, transfer to PLC, oke. Nah, sudah. Kemudian kita lihat lewat simulasi hardware-nya. Kita lihat ya, ini motor kiri, ini motor kanan, limit switch kiri, limit switch kanan. Jadi apabila limit switch kiri ditekan, nah, maka motor akan bergerak ke arah kanan ya. Dia akan bergerak ke arah kanan. Nah, setelah bergerak ke arah kanan, terkena limit switch yang di arah kanan. Nah, maka dia akan balik ke arah kiri. Nah, setelah di arah kiri, terkena lagi limit switch yang berada di kiri, dia akan ke kanan lagi. Terus seperti itu ya. Nah, aplikasinya untuk limit switch saya beri contoh aplikasi yang lebih aplikatif lagi ya, supaya kita dapat menyerap dan bisa lebih berkembang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.